Kalau bukan karena kelelawar yang menyeruak masuk dalam rumahnya, Hanifah nampaknya tak akan menyadari kalau malam telah larut. Pandangannya pun mengikuti arah kelelawar itu terbang hingga berhentilah ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Setengah terkejut, ia segera matikan televisinya dan bergegas menutup pintu rumah. Namun, baru saja ia hendak menutupnya, matanya mendadak terbelalak begitu mendapati sebuah cahaya terang yang muncul dari balik semak tak jauh dari rumahnya. Ada orang meninggal lagi ya, kok terang amat, pikirnya dalam hari sembari menatap lamat hamparan pemakaman yang membentang tak jauh dari rumahnya itu. Karena rasa penasaran yang membebat hatinya, ia pun coba dekati sumber cahaya itu. Meski dengan diiringi rasa takut namun agaknya perasaan takut itu kalah oleh rasa penasaran yang menyelimuti hatinya. Setelah beberapa saat berjalan, ia heran karena tak ada satupun orang yang ditemuinya di sana. Meski langkah semakin bergetar, namun ia tetap bertahan karena rasa penasarannya yang semakin menjulang. Dan tatkala posisinya telah dekat, Hanifah nyaris tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya itu. Cahaya terang yang mengundang perhatiannya itu ternyata bukan berasal dari petromak selayaknya jika ada pemakaman pada malam hari. Melainkan berasal dari gundukan tanah yang tampaknya masih baru. Makam baru itu bukan lain merupakan milik Pak Maulana yang baru dikebumikan jenazahnya tadi siang. Dengan langkah tergopoh, ia menghamburkan diri dari tempat itu menuju rumahnya. Dibangunkan sang suami yang telah terlelap sejak pukul 9 itu. Mendengar penuturan Hanifah semula sang suami itu tak percaya. Namun ia tak bisa mengingkarinya lagi tatkala mata kepalanya menyaksikannya sendiri secara langsung. Malam itu adalah malam Jumat, mereka tak habis pikir mengapa kuburan Pak Maulana begitu terang. Bagaimanakah kehidupan Pak Maulana semasa hayatnya hingga ia mendapatkan nikmat kubur yang sedemikian itu? Agaknya ribuan tanya terasa bergelayut pada benak suami istri itu. Keesokan harinya, mereka tetap bungkam tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena khawatir jika tak ada yang mau mempercayainya. Seminggu telah berlalu, malam Jumat tiba kembali. Lagi-lagi mereka saksikan peristiwa serupa di makam Pak Maulana. Melihat situasi itu, mereka pun tidak lagi sanggup menahan hasrat untuk menceritakan apa yang mereka saksikan tersebut kepada warga sekitar. Orang-orang ramai membicarakan lelaku dan akhlak Pak Maulana semasa hayat hingga sampailah kabar tersebut ke telinga Kiai desa setempat, Kiai Safar namanya. Baginya, peristiwa tersebut tidaklah mengherankan jikalau melihat kepribadian Pak Maulana yang dikenal ahli ibadah, sederhana dan baik kepada semua orang itu. Apa yang terjadi pada Pak Maulana merupakan sebagian kecil dari tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yang selalu melaksanakan sholat dengan cara berjamaah dan berbuat baik kepada semua orang. Lebih dari itu, sungguh Allah masih memiliki banyak rahasia, kata Kiai Safar. Kiai Safar pun menuturkan hari-hari Pak Maulana. Menurutnya ketika masih hidup Pak Maulana menafkahi keluarganya dari hasil kerja sebagai buruh tani. Ia juga gemar membantu orang lain jika memerlukan pertolongannya. Di samping itu, Pak Maulana merupakan pribadi yang senantiasa menjaga 5 waktunya untuk berjamaah di masjid. Terkecuali jikalau ada halangan tertentu. Menjelang akhir hayatnya, terpaksa profesi buruh tani dan buruh kuli ia tinggalkan karena penyakit hepatitis yang membelenggu raganya. Dengan berat hati, ia limpahkan tanggung jawab itu kepada sang istri. Namun dalam hal beribadah ia tak mau menyerah, meski harus berjalan tertatih dengan bertumpu pada sebatang kayu, ia pun masih rutin berjamaah di masjid. Kian nampak, penyakit yang diderita Pak Maulana semakin parah hingga kulitnya pun menguning. Namun dari pancaran matanya yang teduh, Pak Maulana terlihat begitu ikhlas, bahagia dan tegar. Waktu terus berjalan, penyakit itu kian bersarang dalam tubuh Pak Maulana. Ia putuskan sesekali menginap di masjid agar tetap bisa berjamaah. Tentu saja mereka tak sampai hati melihatnya yang sedang didera sakit parah harus tidur sendirian di masjid. Akhirnya dengan terpaksa, Pak Maulana pun pulang ke rumahnya. Hingga suatu hari, Pak Maulana memaksa diantar ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Sesampainya di sana ia langsung menempati syaf paling depan tepatnya di belakang kanan posisi imam. Syaf tersebut memang tak pernah sempat ditempati oleh orang lain karena Pak Maulana selalu datang paling awal dan menempatinya terlebih dahulu.